Oke, oke. Ini mana nggak ini? Nah, ini. Nah, oke. Oke, jadi sekarang ini kita udah mulai masuk ke bab mengenai teori perilaku produsen kan. Jadi kalau kemarin kita belajar teori perilaku konsumen dari sisi demand-nya, nah ini ibaratnya kita belajar dari sisi supply-nya gitu, yaitu dari sisi produsennya. Jadi sekarang materi ekonya kalau di bab mikro udah mulai masuk apa ya, udah kayak berat lah hitungannya kalau dibandingin yang kemarin-kemarin. Kesulitannya udah mulai naik. Jadi ntar materi ini babnya gue pecah jadi dua. Setengahnya kita pelajari hari ini, terus ntar ada kuisis. Habis kuisis kita bahas. Habis itu pertemuan berikutnya baru setengahnya lagi. Habis itu kita kuis juga. Soalnya memang ini agak berat materinya. Jadi agak bikin gue nggak yakin ada yang bisa sekali itu langsung paham gitu loh. Kecuali kalau udah pernah diajarin di sekolah ya itu lain cerita. Oke, oke. Oke, udah di record, udah aman, udah oke, oke. Jadi teori perilaku produsen kan. Kita mempelajari nih bagaimana produsen itu bertindak dalam pasar. Kalau tujuan utama si konsumen itu adalah untuk memaksimumkan kepuasan, maka tujuan dari produsen itu apa? Ya memaksimumkan laba, ya memaksimumkan laba. Nah, ini adalah tujuan. Nah, memaksimumkan laba, tujuan dari perilaku produsen. Tapi juga selain memaksimumkan laba, dia juga meminimumkan rugi gitu loh. Kalau dia perusahaan dalam kondisi yang nggak menguntungkan gitu. Nah, oke. Jadi gini nih. Jadi ibaratnya tuh gini nih. Kita tuh mempelajari, misal ini ada faktor-faktor produksi gitu. Misalnya ini katakanlah ini adalah input. Input itu adalah faktor produksi gitu. Faktor produksi. Nah, faktor produksi itu apa aja sih? Nah, itu yang pertama ini ada land, ada tanah. Tanah. Nah, habis itu ada labor, ada tenaga kerja. Tenaga kerja. Habis itu ada capital, modal. Dan yang terakhir entrepreneurship atau kewirausahaan. Usaha. Aduh, nggak kelihatan ya. Warna paling aman emang merah sih. Kewirausahaan. Nah, gitu. Sebenarnya ada lagi yang baru sekarang itu yaitu apa ya, pendidikan atau ilmu pengetahuan. Cuman jarang dengar kan. Jadi paling kalau di soal-soal paling ini doang. Tanah, tenaga kerja, modal sama kewirausahaan gitu. Gimana faktor produksi di antara ini kan yang paling penting ya, atau faktor produksi yang harus ada tuh ini dua ini. Nah, tenaga kerja apa ya? Itu bisa dibilang input dominan. Input dominan atau yang paling penting gitu. Kalau nggak ada gini nggak bisa gitu melakukan produksi. BTW di sini tanah ini nggak cuma sekedar tanah untuk produksi juga loh, tapi semua yang berasal dari alam untuk produksi itu semua namanya tanah. Jadi bisa dibilang dia adalah sumber daya alam atau resource gitu. Nah, dua ini harus ada resource sama tenaga kerja untuk apa? Untuk melakukan produksi gitu. Modal sama kewirausahaan tuh kayak turunannya dari dua ini gitu. Jadi kita tuh belajar ini nih di sini. Kita belajar gimana input-input tadi itu bisa menjadi output atau menjadi barang atau jasa. Barang atau jasa. Nah, gimana agar input tadi itu bisa menjadi output? Nah, itu yang kita pelajari atau F ini yang kita pelajari sekarang. Yaitu tentang faktor produksi atau fungsi produksi gitu. Misalnya di sini kayak apa bahan bakunya katakanlah gandum gitu, gandum terus tenaga kerja, habis itu modal perusahaan kita olah di sini nih jadi output yaitu roti. Nah, itu adalah contohnya gitu kalau dibuat praktikalnya gitu. Nah, ini dalam bab ini kita juga akan mengenal nih istilah yang namanya short run sama long run atau jangka pendek sama jangka panjang. Di jangka pendek ini kalau definisinya itu adalah periode waktu di mana jumlah satu atau lebih faktor produksi tidak dapat dirubah. Atau bisa dibilang dalam jangka pendek itu ada biaya tetap atau fixed cost. Contohnya apa? Contohnya mesin, habis itu pabrik gitu. Nah, itu biaya tetap. Ibaratnya kita mau produksi 100
unit, 200 unit itu biayanya bakal tetap segitu aja gitu. Kenapa? Karena ada mesin sampah lain yang nggak bisa kita tambah. Nah, sementara kalau dalam jangka panjang, nah itu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua input produksi menjadi variabel. Maksudnya gimana? Ya sudah tidak ada biaya tetap. Biaya tetap. Semua biaya adalah variabel atau biaya variabel, atau awalnya bisa dibilang gini. Nah, awalnya ini di sini ada fixed cost biaya tetap, habis itu biaya variabel. Kalau di sini semuanya biaya variabel. Kenapa? Karena dalam jangka panjang, mana biru? Karena dalam jangka panjang perusahaan bisa ekspansi, misalnya katakanlah mesin sama pabrik ya misalnya. Nah, gitu. Jadi jangan dari awalnya mesin sama pabrik itu nggak mampu ditambah, dalam jangka panjang ini dia bisa beli mesin-mesin baru, dia bisa bangun pabrik baru gitu. Itu yang bedakan antara biaya jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek itu ada biaya tetapnya, fixed cost-nya, tapi kalau dalam jangka panjang itu nggak ada, gitu. Buka cabang, nah gitu. Iya sih ya, buka cabang atau paling gampang ya, istilah sederhananya buka cabang. Oke. Nah, berikutnya produksi satu variabel. Jadi gini. Jadi dalam teori perilaku produsen ini dipecah jadi 3 deh, biar kalian nggak bingung. Yang pertama produksi satu unit variabel. Habis itu yang kedua 2 unit variabel. Nah, yang ketiga ini yang agak beda sedikit, yang kita pelajari minggu depan, teori biaya produksi. Nah, oke. Jadi yang membedakan antara satu unit variabel itu ntar di kurvanya ya. Itu yang kita pelajari variabel di kurvanya itu kuantitas sama tenaga kerja gitu, labor. Nah, gitu. Tapi kalau dalam ini 2 unit variabel itu nanti adalah modal dan labor. Sebenarnya satu unit sini apa sih? Unit dimaksud ini adalah unit ini yang gue maksud adalah faktor produksinya. Faktor produksi atau yang bisa kita sebut sebagai input. Nah, ini yang satu unit variabel kan inputnya cuma ini doang nih. Nah, yang labor doang. Nah, yang dia di 2 unit variabel ini, nah ini inputnya 2, modal sama labor. Nah, kalau biaya produksi beda lagi gitu. Jadi yang satu unit variabel tuh dia cuma satu input sama satunya lagi udah output. Jadi ini input, ini output. Nah, kalau ini di 2 unit variabel itu dua-duanya input, yaitu modal sama labor. Nah, itu penjelasan awalnya gitu. Nah, berikutnya produksi satu unit variabel. Jadi di sini warna merah. Kurvanya bentuknya gini, di mana di sini ini output nih. Nih, ini bisa dibilang sumbu vertikalnya itu adalah TP. Total TP ini adalah total production atau total produksi deh. Production. Atau istilah lainnya yang sering kita dengar adalah Q. Q itu apa? Ya outputnya, kuantitas barang yang diproduksi gitu. Nah, kalau variabel yang tidurnya ini ya horizontalnya, ini labor nih, labor. Atau tenaga kerja. Nah, gitu. Terus nanti kita juga akan kenal yang namanya AP atau output per unit input. Nah, itu sebenarnya kepanjangannya adalah average product. Nah, atau produk rata-rata. Rumusnya apa? Rumusnya ini. AP itu adalah Q dibagi L. Nah, untuk mencari produk rata-ratanya tinggal kuantitas dibagi L. Tapi kita jangan ketipu kalau yang atasnya ini TP. Karena sebenarnya TP sama Q
Itu sama aja. Jadi kan jangan bingung, TP sama Q itu sama. Total produk itu sama dengan Q gitu. Jadi mau gue tulis rumusnya ini AP sama dengan TP per Q, TP per Q lagi TP per L, ini sama bener. Mau ditulis AP sama dengan Q per L, itu sama, itu bener juga gitu. Terus juga kita kenal lagi nih yang namanya MP. Apa sih MP ini? Kita udah berulang-ulang dengar MM itu biasanya adalah marginalnya. Marginal. P-nya apa? Produk. Nah, jadi dia itu adalah output tambahan yang dihasilkan sebagai input bertambah 1 unit. Nah, gua revisi dulu kalau ini. Nah, ini dihasilkan ketika, bukan sebagai deh, ketika. Nah, ketika input bertambah 1 unit. Jadi misalnya gini, lu memproduksi 30 gitu. Itu biasanya inputnya itu faktor produksinya katakanlah 30 tenaga kerja. Nah, itu nanti hasilnya adalah 15 unit barang gitu. Terus lu tambah tenaga kerjanya 31. Nah, itu kan kuantitas produk yang kita hasilkan juga ikut nambah kan. Nah, itu yang disebut dengan MP-nya gitu. Oke. Jadi rumusnya di sini adalah ini, delta Q per delta L. Atau kalau buat kalian yang masih bingung sama dengan delta, sama delta itu sebenarnya tuh MP ini adalah selisih Q per selisih L. Soalnya masih ada yang PC gue beberapa orang tanya, delta tuh maksudnya gimana? Delta tuh sebenarnya selisih gitu. Selisih L. Nah, mirip KI band. Jujur gue nggak tahu ya KI band yang mana ya jujur. Gue agak apa ya, masih asing dengan kru Alternativa. Kecuali Kak Imam tentunya. Oke, mana tadi? Wait. Nah, jadi sini kita lihat kurvanya dulu nih biar kalian nggak bingung. Jadi kurvanya antara si ini AP, ini MP, sama ini TP, ini ada hubungannya sebenarnya tuh. Jadi gini, ketika misalnya si MP-nya ini naik kan, ini TP-nya juga tentunya akan naik gitu. Nah, naik terus dari A naik ke B, dia naik ke C. Nah, gitu. Terus ketika MP-nya turun, MP-nya turun, si TP-nya itu bakal tetap naik, gitu. Tapi naiknya itu nggak sedrastis ini, nggak sedrastis ini. Ada di A, B, C itu nggak akan sedrastis. Kenapa? Karena MP ini mempengaruhi si TP-nya gini. Jadi misalnya gini, sebelumnya ketika dia naik sini tambahan output setiap nambah labor itu nambah, katakanlah di sini nambahnya 5, bisa nambahnya 6 gitu. Kemudian ketika ininya MP-nya mulai turun, nah ini nambahnya berkurang nih. Nambahnya jadi 4, nambahnya jadi 3 gitu tambahan outputnya. Jadi nambahin label jadi 4 ke 5 nambah 6. Dari 5 ke 6 itu mulai nambah 4, nah kan turun kan. Nah, MP-nya turun. Di sini AP-nya itu masih APTP-nya itu naik terus gitu. Sampai suatu titik nih. Yang sering ditanyain di soal tuh ini. Jadi ketika si MP-nya ini sama dengan 0, gue tarik garis nih, MP-nya 8 kan ya. Nah, oke. Ini TP-nya ini maksimum, ini maksimum. Nah, jadi yang bisa kita pahami apa? Ketika si MP ini sama dengan 0, MP sama dengan 0, itu maka total produksinya itu di titik paling maksimumnya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah ini? Setelah 0. Jadi si MP-nya mulai negatif nih, anjlok ke bawah. Nah, ininya mulai turun. Dan ketika MP-nya sama dengan MP negatif, MP-nya udah anjlok nih ke angka negatif, maka TP turun. Nah, ini yang sering dua poin yang sering keluar di soal gitu. Entah soal simak atau utul gitu. Nah, kita tuh patokannya si MP-nya ini gitu. Kalau kalian pengen lihat total produksi, kita lihat tambahannya MP-nya ini. Terus apa kondisi lagi yang kita lihat di sini? Kita lihat juga si AP-nya deh. Nah, si AP-nya ini, di sini kan AP-nya bakal naik gitu kan. Sampai ada satu titik nih, di mana
AP-nya sama dengan ini maksimum terus dia turun nih di sini. Aduh, warnanya nggak pas ya. Wait. Jangan kuning, ungu dah. Sini nih. Kita lihat di sini AP-nya tuh di titik ini itu maksimum. Atau bisa dibilang ketika si AP-nya ini nyenggol si MP, nah nyenggol kan, itu si AP-nya mulai turun. Nah, jadi apa poin yang bisa kita ambil lagi? Ketika si AP bertemu dengan MP, maka AP maksimum. Nah, ini 3 poin yang sering keluar di soal-soal entah UTBK atau jalur mandiri gitu. 3 poin ini. Jadi kita lihat si MP-nya kalau dia 0, maka TP-nya maksimum, si MP-nya dia anjlok negatif, TP-nya turun, dan satu lagi si AP. Ini ketika si AP sama MP ini tabrakan, itu AP-nya di titik maksimum. Jadi setelah mereka tabrakan, AP-nya turun, terus gitu. Nah, itu penjelasan dari segi kurvanya. Oke, tuh. Apakah setelah turun AP akan turun setelah bertemu MP? Nah, ya betul gitu. Jadi setelah kalau biasanya kalau udah ada yang bilang dia udah titik maksimum ya, maka dia akan turun. Habis titik maksimum dia pasti turun gitu. Kalau titik minimum ini beda case lagi. Kalau titik minimum habis dia di titik minimum pasti bakal naik gitu. Itu matematika basic sih. Nah, berikutnya tahapan produksi. Ini kita masih berurusan sama AP, TP, sama MP lagi. Jadi produksi yang bagus tuh kapan sih? Jadi ada 3 stage dalam produksi. Jadi stage pertama ini nih. Jadi kita dapatin stage pertama dari si TP, STP lagi si MP bertemu dengan AP atau si AP maksimum nih di sini nih. Nah, ini ada batas stage 1. Jadi stage 1 di sini. Nah, kemudian ada juga yang namanya stage 2. Itu ketika si AP-nya tadi maksimum di sini di E ini itu sampai MP-nya sama dengan 0. Sini. Nah, ini batas berikutnya. Ini adalah stage produksi yang kedua. Nah, berikutnya kondisi setelah si MP-nya negatif. Jadi bablas negatif turun. Nah, ini kita ambil garis, maka ini adalah stage ketiga. Nah, jadi tahap produksi dalam perusahaan itu dibagi 3 gini. Nah, patokannya apa? Yang pertama patokannya ini. MP sama dengan AP maksimum. Patokan keduanya dari AP maksimum tadi sampai MP sama dengan 0. Habis yang ketiga itulah ketika MP sudah sama dengan 0. Ini tahap yang nggak rasional. Kenapa? Karena dia nambah ini ya, tenaga kerja. Labelkan tenaga kerja ya. Tenaga kerja. Karena kenapa nggak rasional? Karena tenaga kerja kita tambah mau ganti merah, output malah turun. Nah, outputnya turun. Nah, kerjanya kita tambah si outputnya turun gitu. Kenapa bisa gitu? Jadi kita logikanya aja gini. Katakanlah kita ini punya sawah nih, sawah. Kita punya sawah. Ini sawah, kata sawah deh. Ini sawah, 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 sawah. Habis itu ada petani. Katakanlah di sini kita punya satu petani gitu. Ada yang nanya kah? Berebut lahan. Oke, oke, oke. Gak ada spesial aja, udah cukup menjawab sih itu kalian. Satu orang nih, satu orang. Oke, dia masih kerepotan. Habis itu satu orang dia ngasilin katakanlah 3 kilo, ada 3 kilo beras. Habis itu nambah 2 orang. Nambah 2 orang, itu sama 2 orang itu jadi 6. Habis itu 3 orang. 3 orang itu jadi berapa ya? 10 dah. 10 kilogram gitu. Nah, kemudian nanti semakin nambah lagi kan. Nah, apa yang terjadi kalau ditambah lagi? Makin nambah, makin nambah, logikanya ya sesek kan, sama dengan sesek. Nah, ketika sesek ini apa yang terjadi? Ya mereka nggak produktif lagi gitu loh. Karena tempat sawahnya ini nggak diperluas, tapi labelnya tenaga tambah-tambah terus gitu. Maka akhirnya nanti ada titik katakanlah mereka mempekerjakan 4 atau 5 orang, ini 5 orang itu
Jadi produksinya cuma 8 kilo. Nah, turun kan. Nah, itu adalah tahap setelah ini, tahap ketiga ini, tahap yang tidak rasional. Itu ketika kita nambah tenaga kerja yang ada malah kuantitasnya turun gitu. Jadi nggak bisa, kita nggak boleh ngambil ini gitu. Jadi mana sih yang paling bagus? Jadi yang paling bagus itu adalah yang ini nih. Nah, kenapa? Karena ada ini, ada titik TP atau output maksimal gitu, maksimal. Jadi perusahaan akan suka untuk berproduksi di titik 2 ini gitu. Kenapa ya? Karena dia bisa sampai ke kuantitas paling maksimum dan dia akan berusaha. Jadi kalau udah nyampe titik D, dia nggak akan nambah lebar lagi. Kenapa? Kalau dia nambah bakal turun. Jadi perusahaan tuh tantangannya dia harus menemukan kira-kira berapa jumlah pekerja yang cocok untuk bisnis gue gitu. Biar dia ada di titik D ini gitu, nggak anjlok ke bawah gitu. Gitu. Jemputan pertamanya dia jalan dengan jalannya. Kalau mau rasional harus PHK. Kalau mau rasional nggak mau harus PHK. Iya sih kayak gitu. Tapi PHK itu udah gitu gaji besar banyak gitu. Kalau misalnya PHK, iya benar PHK. Soalnya tapi biasanya perusahaan tuh kayak mempertimbangkan, jadi dia nggak akan nge-hire atau ngerekrut pekerja baru kalau dia ngerasa kayak nggak butuh-butuh amat gitu loh. Kalau PHK itu lebih ke efisiensi perusahaan. Jadi nanti ini kan cuma dua ya, labor sama output itu kita nggak memperhatikan aspek lain kayak misalnya modal atau biaya atau apa gitu loh. Jadi ini kayaknya sebelum mem-PHK atau masih ngerekrut awal gitu loh. Jadi kayak kita masih perusahaan kita harus tahu nih kita kayaknya butuh berapa label. Nah, jadi sebelum mempekerjakan label gitu loh. Jadi sebelum tahap PHK gitu. Masih di awal-awal. Nah, jadi kayak di awal kita nge-planning nih, titik ini, D ini harus kita ambil gitu. Itu stage of production. Oh iya, jadi ada istilah lain. eh ini nih, ketika si MP-nya turun, kita lihat nih MP ini kan. Oh, MP. Nah, ini nih MP nih. Nah, ini ketika MP-nya turun kan. Nah, di sini dia mulai puncak terus dia turun itu ada istilah namanya the law of diminishing return. Kita udah sering dengar berkali-kali the law of diminishing return. Nah, di the law of diminishing return itu bukan ketika ini ya, bukan TP ya patokannya. Bukan ketika TP-nya turun, tapi ketika siapa sih MP-nya ini. Nah, ketika MP mulai turun ini nama istilahnya the law of diminishing return gitu. Oke. Berikutnya PHK sama dengan pertukaran pekerja di perusahaan yang produktif ini. PHK untuk produktif. Bisa sih kalau misalnya katakanlah 5 tenaga kerja udah lebih produktif daripada 6, jadi yang satu bakal disingkirin gitu. Atau katakanlah perusahaan datengin mesin-mesin baru, jadi kayaknya 6 kebanyakan 3 aja deh. Nah gitu, itu contoh lain gitu. Berikutnya nih, jadi bagaimana cara mencegah the law of diminishing return? Jadi ini kurva apa? Ini kurva MP ya. Ini MP, ini MP, ini MP. Nah, jadi sebenarnya the law of diminishing return itu bisa dicegah gitu. Jadi ketika dia uh, mau turun dia bisa digeser lagi ke atas ini, naikin gitu. Dengan apa? Yang pertama dengan teknologi gitu, supaya produktivitasnya nggak anjlok gitu. Misalnya ya kayak datengin alat baru, mesin baru gitu, atau ya semacamnya lah. Berikutnya ini modal manusia, modal fisik bekerja. Hmm, ini gue simplifikasi aja sih. Wait. Nah, gini aja biar nggak bingung. Ini SDM. Nah, jadi kalau modal manusia atau SDM kita tahu lah ya ini apa. Ya kayak skill orangnya gitu loh. Kayak pendidikan orangnya, pendidikan, skill, kemampuan intrapersonal dan kawan-kawan yang dengan manusia gitu. Berikutnya kalau sumber daya alam baru. Nah, ini apa ini? Oke, wait. Jadi kalau sumber daya alam baru ini katakanlah penemuan resource baru, misalnya kayak example perusahaan minyak, itu
dia research kemudian dia nemuin ladang minyak baru gitu. Ladang minyak baru. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kenapa sumber daya alam ini bisa mencegah law of diminishing return, ya kita lihat di sini nih. Nih, jadi kalau misalnya penambahan resource baru berarti katakanlah ini satu petak sawah ditambah jadi dua gitu loh. Nah, kalau dua petak sawah jadinya kan nggak jadi sesekan. Nah, gitu. Jadi mencegah law of diminishing return lah simpelnya gitu. Atau kalau di sini dia pakai contoh minyak gitu, nemuin ladang minyak baru kan jadi butuh label lagi kan. Nah, gitu. Nih, apa jawabannya? Produk rata-rata ini apa ya? Saat AP maksimum. Jawab aja lewat chat. Oke. Jadi kita kembali ke awal tadi. Dalam teori produksi, pada saat produk rata-rata AP itu maksimum. Nah, kita lihat ketika AP maksimum. Nih, AP itu yang mana sih? Bentar, yang lebih kecil ya gambarnya. Tuh, enggak nih. Nih, AP kan ini nih, AP. Ketika dia maksimum, apa yang terjadi? TP-nya masih naik biasa, oke, nggak ada masalah dengan TP. Yang jelas ini, ketika AP-nya ini maksimum, maka dia akan bertemu dengan MP, marginal product gitu. Ketika AP maksimum, maka produk marginal sama dengan produk rata-rata. Nah, ini. Nah, kalau produk marginal turun, sebetulnya dia udah turun sebelum AP-nya ini maksimum gitu. Ini kan maksimum di E. Sebelum E ini dia udah turun nih si MP-nya. Jadi nggak bisa dibilang itu juga jawabannya. Terus kalau dibilang TP, produk total juga maksimum, salah ya. Kenapa? Karena total maksimumnya tuh ini ketika MP-nya 0 di sini nih. Jadi sudah AP-nya maksimum. Jadi bukan juga. Oke. Produk marginal 0 jelas bukan. Produk marginal naik atau turun jelas salah ya, karena nggak mungkin naik juga ya. Dia turun nih. Dia turun tapi turunnya jauh sebelumnya gitu loh. Jadi nggak bisa dipatokan. Oke. Nih. Ini soal template BTW. Sering banget keluar dan di mana-mana gitu. Oke. Nah, berikutnya produksi dengan 2 unit variabel. Ini bisa nih tambah bab lagi, tapi oke, jadi buat siapa tadi? Oke, enggak. Oke, jadi produk 2 unit variabel. Seperti yang gue jelasin di awal tadi, kalau 1 unit variabel tadi kan urusannya cuman sama antara 1 unit kan cuman antara kuantitas sama label kan. Nah, kalau 2 unit itu nggak lagi main kuantitas, tapi mainnya K sama L. Di mana K ini adalah kapital atau modal dan L ini ya sama aja kayak tadi lah, label. Nah, gitu. Jadi kita akan kenalan juga nih. Kalau ingat, kalau kita sebelumnya di teori perilaku produsen, kita sebelumnya nih perilaku konsumen sebelumnya, sebelumnya di perilaku konsumen, sekarang perilaku produsen. Nah, sebelumnya di perilaku konsumen kita kenal yang namanya indifference curve atau kurva indifference sama kurva budget line kan, budget line. Nah, kalau di sini kita akan kenalan yang namanya isoquant, sama isocos. Nah, ini kenapa gue sejajarin, karena sebenarnya bentuknya indifferent sama isoquant itu sama. Sementara kalau budget line sama isocos juga sama, di mana kalau si ini bentuknya cembung, kalau ini lurus. Nah, atau bisa dibilang kalau isoquant tuh ntar gini, isocos itu kayak gini. Karena bentuknya kayak indifference kan, jadi bentuknya kayak budget line. Nah,
bentukannya mirip gitu loh. Kalau kita sejajarin dengan teori perilaku konsumen sebelumnya, bab sebelumnya gitu. Oke, oke berikutnya kita isoquant. Jadi apa sih isoquant? Jadi isoquant ini gue agak ragu sih isoquant. Di sini kan quant ini sebenarnya merujuk pada kuantitas ya. Kuantitas. ISO ini setahu gue, kotek aja sih kalau ada yang tahu gue salah, ini sama artinya. Atau kalau dari definisi kita bisa simpulkan isoquant itu simpelnya kuantitas sama gitu. Kuantitas sama. Nah, ini kalau secara bahasa aja, kalau secara bahasa belum kita bahas secara istilahnya. Nah, kalau secara istilah, jadi kurva isoquant ini adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua macam faktor input atau faktor produksi yang menghasilkan tingkat output yang sama. Nah, jadi di sini ada kombinasi dua macam. Nah, dua macam faktor produksi, di mana semua dalam titik ini, mau kita titik yang sejajar ya, antara A sama D, itu menghasilkan outputnya yang sama gitu loh. Jadi mereka sama jadi A sama D, itu hasilnya sama. Di mana di sini key-nya katakanlah kuantitas 55 unit gitu. Nah, di sini dua macam faktor produksi itu apa? Yang gue jelasin tadi. Yaitu K, ini kapital atau modal. Nah, satu lagi ini L, atau tenaga kerja, labor gitu. Tenaga kerja. Nah, di sini sesuai yang gue dari bilangin tadi, bentuknya mirip kayak kurva indifference gitu, di mana dia bentukannya cembung gitu loh. Cembung kemana? Cembung kalau dilihat dari sini nih. Patokan dia di sini kan nih lo. Nah, nih lo melihatnya dari sini. Nah, kan cembung kan. Dilihat dari titik origin. Ini titik origin yaitu apa? Titik 0,0. Nah, gitu. Ini kalau terjadi apa namanya dua macam input. Jadi kita belajar dari sisi modal, insentif modal sama insentif dari tenaga kerja gitu. Dua sisi gitu, modal sama tenaga kerja. Nah, di sini yang bikin jangan sampai keliru itu yang vertikal, yang tegak ini itu adalah kapitalnya, modalnya di sini. Nah, dan tenaga kerjanya, nah itu yang horizontal, yang bobok nanti dulu. Nah, ini template ini gitu. Oke. Nah, berikutnya ada istilah yang namanya MRTS. Kita kan udah berkali-kali kan berhitung marginal-marginal kan. Nah, di sini juga ketemu lagi sama marginal. Nah, di sini namanya marginal rate of technical substitution. Ini namanya kalau di kurva ini ISO 1. Jadi kalau misalnya di bab sebelumnya, aduh kuning lagi. Oke. Ini kita main istilah dulu. Kalau misalnya di bab sebelumnya, bab konsumen, ini produsen lagi, kita bandingin lagi. Nah, kalau di kurva indifference, itu namanya MRS, marginal rate of substitution. Tapi kalau dalam kurva ISO quant itu namanya MRTS. Nah, di mana kalau MRTS ini marginal rate of substitution, kalau ISO quant marginal rate of technical substitution. Itu bedaan istilahnya. Kenapa teknikal? Karena di sini kita lihat dari sisi produsen. Produsen yang bikin gitu. Itu perbedaan istilah antara teori perilaku konsumen sama teori produsen gitu. Satu kali konsumen MRS, kalau di sini MRTS. Rumusnya ya nggak jauh beda sih sebenarnya. Cuman di sini MR warna apa ya? Hijau deh. Di sini MRTS ini adalah delta K per delta L atau selisih modal dibagi selisih label gitu. Kalau kalian, tapi kan harus dibiasain untuk tahu si delta ini. Soalnya mesti berapa kali banyak tanya ke gue, dia bingung sama delta ini loh. Itu sebenarnya simple gitu. Delta ini selisih gitu MTS. Terus apa sih MTS? Jadi kita lihat ini loh, slope-nya ini. Nah, daerah ini kemiringannya, nah kemiringannya dihitung. Jadi kemiringan itulah yang disebut dengan MTS, atau bisa dibilang ini gradien dari kurva isoquant itu. Oke. Ini gradien atau kemiringan kurva
isokuan. Nah, gitu. Dan yang kalian harus perhatikan adalah dalam satu kurva ini tuh kemiringannya beda-beda. Nah, coba kita perhatikan di sini kan. Di sini tuh kalau kita hitung kemiringannya itu 2. Ketika ke bawah kemiringannya nanti akan turun gitu. Jadi 2/3 itu jadi 1. Gitu. Jadi kayak di sini turun, habis itu di sini naik lagi, habis itu turun lagi gitu. Itu jadi simpelnya adalah kemiringan dalam satu kurva isokuan itu tuh berbeda-beda dari antara titik titik A, katakanlah titik A, titik A, titik B, titik C, itu kemiringannya beda-beda gitu. Kenapa ya? Karena angkanya di sini beda gini, angkanya pembaginya beda. Nah, gitu. Terus juga pergeseran dari kurva isokuan ini. Nah, jadi kalau kurvanya ini geser itu ke atas, maka kuantitasnya itu akan semakin besar gitu. Jadi katakanlah di Q1 itu kuantitasnya 55 unit. Nah, habis itu Q2 jadi 75 unit. Q3 itu jadi 90 unit. Nah, maknanya apa? Makin gesernya ke kanan dia semakin bagus itu, makin banyak itunya apa output yang dihasilkan. Tapi kembali lagi ini nanti akan ditabrakkan sama kurva satu lagi namanya isokos tadi. Nah, jadi ini keinginan produksi lebih banyak ini kadang-kadang terbentur sama biaya kita gitu. Kita biayanya nggak cukup untuk produksi banyak itu gitu. Nah, ini adalah kasus yang ini juga perlu sih, ini jarang banget keluar antara solusi stop. Gue ilangin bentar. Nah, nih berikutnya return to scale. Apalagi ini. Nah, jadi kita di return to scale ini kita compare lah intinya gini. Bentar, compare proporsi output kita comparein sama inputnya. Kita tahu lah inputnya ini faktor produksi, outputnya ini adalah quantity. Nah, kita compare proporsinya gitu. Nah, jadi kalau bisa definisi itu adalah tingkat di mana output meningkat ketika input meningkat secara proporsional. Jadi kita nggak bermain misalnya outputnya nambah 5, inputnya nambah 10, nggak. Kita main di sini persentase, outputnya nambah 10%, besok inputnya nambah berapa persen gitu. Jadi mainnya persentase ya. Kita konsep ini menjelaskan bla ketika output bagaimana output berubah ketika faktor produksi di sini kita lipat gandakan. Misalnya ini lipat gandakan 12%, nanti ini jadi berapa gitu. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama increasing return scale, di mana persentase outputnya itu lebih besar daripada inputnya. Atau misalnya contohnya gini, faktor produksi atau input kita tambah sebesar 30%. Output jadinya nambah 50%. Nah, di sini kan kita lihat nih persentase outputnya lebih besar daripada persentase inputnya gitu. Jadi ini ada kondisi itu masih bagian dari isokuan. Iya, masih. Nah, ya masih. Nah, gitu. Terus kalau constant itu scale itu sama ya. Ketika nambah inputnya ditambah 30%, maka outputnya bertambah 30% juga. Nah, kalau decreasing return scale itu inputnya kita tambah sebesar 30%, outputnya itu nambah juga, tapi cuma 20%. Nah, paling bagus yang mana? Ya pasti kita sebagai pengusaha prefer yang ini dong. Nah, kenapa outputnya lebih banyak persentasenya gitu. Dan kita tentu akan menghindari yang ini, yang decreasing return scale. Kenapa? Karena penambahannya nggak sebanding gitu kan proporsinya gitu. Oke, berikutnya ini SOCOS. Bentar, tadi kita mulai 30. Bentar, bisa nggak ya? Apa gue tambahin sekarang materinya? Teori biaya. Enggak, antar malah. Ini pilihannya antara ngasih materi kesedikitan atau kebanyakan. Jadi ya udahlah, matang aja. Oke, ISO-COS. Nah, kita main definisi dulu. ISO sama COS, ini biaya. Jadi ini kurva apa? Kurva yang pelajari tentang biaya yang sama gitu. Nah, ini kalau saya definisi dulu. Tentang ISO-COS itu berarti biayanya sama.
Nah, jadi ISO cost ini bisa kita bilang sebagai kurva anggaran produksi. Ya kayak temannya sih budget line kalau di faktor konsumen, itu faktor perilaku konsumen gitu. Bentuknya apa? Lurus gini. Nah, kita mempelajari anggaran produksi itu intinya berapa. Ibaratnya kayak Kisaki ini kan si Isokuan tadi dia ingin produksi segini gitu. Itu dananya cukup nggak? Kalau misalnya Q1 kan, dia sekarang ada di Q1 ini, dia pengen produksi sebanyak Q1 ini 50 gitu. Tapi anggaran dia cuma ada di sini nih. Nah, kan nggak nyampe kan ini, nggak ketemu kan. Jadi nggak bisa produksi. Kenapa? Karena keinginan produksi kita itu terbentur sama biaya produksi kita. Anggaran kita cuma dikit loh. Kita cuma bisa bikin 30, tapi kita pengen bikin 50. Jadi kita harus temuin gitu keduanya. Kuantitas, quantity. Oke. Terus, bentar, ini gimana sih? Oke. Kalau secara definisi, jadi isokos ini adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Menggunakan biaya yang sama. Sesuai definisi tadi ya, biayanya sama. Dan sekali lagi kita pakai dua macam faktor produksi gitu. Slope-nya apa? Slope-nya ini sebenarnya masih sama sih sebetulnya. Tapi untuk spesifiknya ada di sini nggak sih? Nggak ada ya. Bentar. Kita cari dulu. Slope is nggak beliau jelas ya. Gimana jelasnya ya? Di mana ya? Di sini tuh W ini itu wage atau gaji. R-nya ini adalah rent atau sewa gitu. Jadi untuk tahu kemiringannya berapa, ntar kita nilai gajinya berapa dibagikan dengan dibagi sama nilai sewanya gitu. Oh, ini jangan keluar sih sebenarnya. Oke. Terus kalau mau bentuk fungsinya gini, C sama dengan WL plus RK gitu. W-nya agak ribet ya. W-nya itu adalah wage, L-nya ini adalah labor, plus R ini rent, K-nya kapital modal gitu. Oke. Jadi kurva isokos itu bisa geser gitu. Jadi ketika misalnya upahnya meningkat, nah, perusahaan kan akan memilih lebih banyak modal daripada tenaga kerja. Atau misalnya gini, ketika upah meningkat, maka lebih pilih modal di sini itu mesin sebenarnya, mesin daripada labor gitu. Nah, ketika output meningkat, upah meningkat, maka output akan meningkat karena AC tinggi, karena ini akan membuat perusahaan mulai skala produksi. Oke. Jadi kalau misalnya ini kondisi awalnya kan ini C1, ini awal, kondisi awal. Kemudian ada kasus misalnya upah minimum regional UMR tuh naik. Nah, maka perusahaan nanti akan geser gitu, akan mengurangi kita akan UPR naik maka apa ya PHK tenaga kerja. Nah, habis itu kemudian cenderung beli mesin gitu, mesin untuk gantiin tenaga kerja. Akhirnya apa? Jadi geser ke ini nih titik yang berikutnya, titik ini nih. Dulu nggak lurus. Nah, geser ke titik ini. Di mana kalau ke titik ini tuh labelnya ini akan berkurang, tapi modalnya akan meningkat gitu. Nah, ketika ini labelnya berkurang dari C1 ke C2, itu akan terjadi, aduh warnanya jangan sama ya. Akan terjadi, di sini ada potensi terjadi PHK. Nah, gitu. Oke. Oke, hasil lebih tinggi buat perusahaan akan mengurangi skala dan memecat lebih banyak tenaga kerja. Oke. Ini anggap aja penjelasan secara kurva kenapa upah minimum regional yang tinggi itu mungkin kelihatan enak gitu bagi buruh, bagi tenaga kerja, tapi bagi perusahaan itu tidak bagus itu.
Kita bagus bagi buruh bagus, tapi kalau bagi perusahaan jelek gitu. Karena antar mereka bisa pindah antara nyari tenaga kerja yang lebih murah atau ya udah pakai mesin aja gitu. Oke, jadi kalau dari penjelasan tadi kita dapat simpulkan tentang keseimbangan produsen itu tuh adalah ketika garis isokos tadi ini bersinggungan dengan isokuan. Nah, yang kita harus garis bawah itu di sini tuh bersinggungan bukan berpotongan. Berpotongan. Nah, jadi kalau bersinggungan itu kan gini, set nyinggung. Nah, ini benar checklist. Kalau berpotongan itu ntar bentuk urusannya gini. Set. Nah, ini salah. Nah, ini jangan sampai kejebak antar di istilah ini. Nah, jadi producer equilibrium atau equilibriumnya produsen itu adalah ketika isokos tadi bersinggungan dengan kurva isokuan di mana mereka tidak berpotongan gitu. Atau kalau dilihat dari slope, tadi slope-nya tadi kalau mau dihitung ya, titik ini, titik C ini, kuning lagi. Titik C ini tuh kalau mau dihitung pakai misalkan mau hitung tuh rumusnya adalah tadi MRTS. MRTS itu sama dengan W per R. W-nya itu apa? Wage, gaji, sama dengan R itu kan sewa. Ini kalau mau kalian menghitung aja gitu. Tapi jarang sih. Gitu. Atau ketika bersinggungan itu maka slope isokuan sama dengan slope isokos. Kan slope isokuan itu MRTS, slope isokos ini W per R. Oke, gitu. Oke, masih bisa. Oke, jadi show keep gitu. Nah, berikutnya besok minggu depan kita belajar teori biaya. Oke, ini nggak usah. Enggak, 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 enggak. Oke, oke, oke. Oke, ini ada istilah lagi, gue tambahin satu istilah baru namanya isoklin atau jalur ekspansi gitu. Jadi ini tuh kayak apa ya? Kurva yang mengambil garis dari titik keseimbangan produsen, yaitu ketika isokuan bersinggungan dengan isokos gitu. Nah, ini istilah baru isoklin. Jadi kalau kita lihat nih, ini ke titik keseimbangannya kan nih titik keseimbangan A, ini titik keseimbangan B, ini titik keseimbangan C. Ini ditarikin. Nah, ditarikin di semacam apa expansion path gitu atau ekspansi dalam produksi itu ada istilahnya namanya isoklin. Nah, itu jadi kurva baru nih. Nah, jadi kurva baru gitu. Ini istilah aja sih. Ini salah ya, bersinggungan. Nah, iya kayak gitu, kayak pas PCC sama ICC gitu. Bedanya kalau PCC sama ICC kan itu titik-titiknya di konsumen kan. Kalau ini titik-titiknya di produsen, ditarikin jadinya isoklin gitu. Oke, 2030 kuisis ya. Gimana caranya kuisis? 12 soal aja nanti langsung dibahas juga kok. Tantang teman jadi. So gue ikutan main. Ini po ya. Oke. Ini kode gamenya gue share di sini. Gue share juga di sini. Ini. Coba kalian klik ntar masuk nggak? Oh iya masuk, oke.
Nah, oke, better. Tadi kayaknya internetnya kepantau ya. Oke, yang penting belum mulai kan. Oke, aman. Hmm, salah. Mana sih ini? Oke. 20.35 gue mulai deh. 20.35. 20.35. Oke, gue tunggu sekarang. Boleh minta linknya lagi? Oke, boleh. Wait. Gue kopas. Oh, linknya. Coba story apa aja ya? Ternyata itu materi bus BTS. Belum UTS. Buset. Terus gue pikir, Kok lu nggak paham itu istilahnya? anjir kok. Makanya ngebut banget kan. Gue bersadar. Lah ini mah masih BTS. Kayak saking cepatnya gitu, lu sampai nggak sadar itu Dosennya yang cakupan apa. dosennya ngebut. Itu mikro kan? Mikro. Sama gue udah makro. Cepat banget ya, gue balik. Masih mikro gue kan, Bang. Lu dapat pasar faktor produksi ya? Pala itu ada apalah gitu. Enggak berarti ya. Enggak, ada istilah apa di dalamnya? Ya kayak kurva demand supply, tapi di sini bukan barang, tapi tenaga kerja. Enggak dapat. Oke. Oh, 20.35. Oke, siap-siap ya, kita mulai ya. Mana tadi? Oh, wah, enggak. Masa gue ikutan? Jadi gue salahin semuanya. Enggak share screen. Enggak share screen gue bilang. Gimana ya biar gue keluar dari sini tapi gue tetap memantau mereka. Ya, Lu tau nggak? pernah bikin kuis soalnya. Saya salah pencet ya sih tadi. Tapi jangan, yang penting mereka ngerjain. Kalau gue klik ini, akhirnya ntar semua kelar ya. Ini gue asal sih deh. Salah sih harusnya. Nah bener. Gue gak mikir loh sebenarnya. Gimana nih? Aku kasihan sama muridnya yang Ya gue tutupin nih. Gue pengen ngerjain tanpa lihat. ya aku kasih tahu. Ya udah mikir. Jalan malam dah. Terima kasih. Gak lucu kalau gue bener kan. Sekarang gue nyampe bagian akhir. Mayoriti di sebelah kanan jawabannya. Mayoritas di sebelah kanan jawabannya. Oh iya ya. Psikologis gue berarti. Berarti harusnya salah ke sini. Oke.
12 sama Ibu manfaatkan manfaat sendiri. Lagi kayak 12 tuh, dewetan. Gue Serang Depok sendiri. Kalau udah keluar apa yang terjadi? Oh, udah keluar. Serang sendiri. nanti udah rankingnya loh. Oh, masih jalan kan nih. Oke. Boleh lah. Kalau gitu gue ikut. Asik kan? Nah, mereka coba. Siapa mau tembus anjing? Udah kan bawaan. Lu tau gak sih grup Piala Dunia kayak Perang Dunia? Kenapa tinggal guys? Lu bayangin Amerika lawan Iran gimana rasanya? Ini ya apa? Yang penyelenggara Qatar kalah di babak perdana ya. Kemarin kalah 2-0. Nah, siapa Ekuador ya? Ekuador lawannya nggak begitu famous sih. Dua satu. Sekarang Inggris lawan Iran. Kita lihat. Udah banyak selesai sih ya. Ya udah deh 20 45 46 20 45 deh 45. Aduh, harus disable share screen. Nggak bisa share screen. Ini yang namanya J. Tolong jadiin gue host dong.
Ini yang namanya J dong. Siapa sini J ini? Jadiin gua host dong nih, nggak bisa share screen. Host disable pasti bisa. Aduh. Siapa yang namanya? Gimana caranya? Coba klik partisipan, terus klik yang tulisan Faiz Atapi itu, klik more coba, terus jadiin host, bisa nggak? Itu juga nggak pernah sih jadiin orang host. Oh udah bisa, oke. Nah, gue share screen deh. Oke. Oke, jadi kita mulai bahas aja. Ini gamenya akan ada gua akhir ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gua akhiri gamenya. Mau. Ya, oke. Mau ya, tidak pada nama asli sih, itu apa sih? Oke, sekarang kita bahas gimana cara bahasnya. Gimana ya? Buka. Udah malah kuis nih. Wait. Bukan ini. Bentar guys. Gimana cara bukanya? Oh iya, nah oke. Nah, jadi kita pertama nih belajar tentang nih kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa dapat diukur atau dihitung dengan angka-angka. Merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen. Jadi kita bahas di minggu sebelumnya ya. Jadi teori perilaku konsumen gitu. Ada dua pendekatan. Yang pertama kardinal, ini yang jawabannya benar, sama yang ini ordinal nih, opsi B ini. Dimana kalau kardinal ini kepuasan itu bisa dihitung gitu, atau nih dapat diukur dengan angka-angka. Itu jawabannya kardinal. Kalau ordinal itu nggak bisa diukur atau dihitung dengan angka-angka. Bisanya apa? Dibandingkan. Nah, gitu. Itu untuk nomor satu. Nomor dua, selama tambahan kepuasan marginal utility belum mencapai titik nol, maka konsumen akan, ini logis ya, atau menambah konsumsi barang. Kenapa? Karena kalau marginalnya belum titik nol kan, berarti sebenarnya belum maksimum. Kalau sebenarnya itu hukumnya, meskipun ini konsumen, ini produsen, tuh nggak jauh beda sebenarnya hukumnya tuh. Karena tadi awal-awal tadi. Nah, kalau misalnya si ini ya, marginalan ini itu belum nol kan, berarti kan sebelumnya yang totalnya ini belum maksimum kan, ini belum maksimum. Nah, ini meskipun beda produsen sama konsumen sama aja gitu. Karena dia belum nol, maka kepuasan total itu belum, total utility-nya itu belum maksimum. Nah, ketika belum maksimum maka dia bisa ini menambah konsumsi barang gitu. Berikutnya pertanyaan 3, kurva indifference itu memberikan gambaran kombinasi dua macam barang atau lebih yang menggambarkan. Nah, kurva indifference, nah itu temannya sama budget line. Mereka di mana di bab apa? Bab mengenai perilaku konsumen. Nah, kalau kita sudah tahu itu perilaku konsumen, maka yang ada hubungannya produsen sekian aja. Ini jelas salah ya. Produsen jelas salah. Ini juga produsen jelas salah gitu.
Jadi tinggal ini, berarti antara kepuasan atau harga. Yang jelas jawabannya yang kepuasan gitu. Memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen gitu. Kalau satunya yang budget line itu bukan harga sebetulnya, tapi biaya anggaran gitu. Berikutnya pertanyaan 4. Kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang yang membutuhkan biaya atau anggaran yang sama. Nah, ini jelas nih. Temennya yang si ini, atasnya indifference. Kalau sekarang yang ini yang kemarin budget line gitu. Nah, tadi kalau indifference itu kepuasan, kalau budget line ini biaya anggaran yang sama. Ini masih teori perilaku konsumen. Nah, berikutnya ini kurva garis anggaran yang bergeser ke kanan sejajar. Masukin PPT aja kali ya. Mana. Udah di sini deh. Soal kuisis. Nah, garis anggaran bergeser ke kanan sejajar ya kan berarti ini kan tadi ini kan. Garis anggaran awalnya segini, ini barang X, ini barang Y, bisa bergeser sejajar. Nah, kalau gesernya benar sejajar, berarti yang pertama dia pasti bisa membeli lebih banyak. Katakan di awalnya cuma bisa beli X5, kemudian beli X-nya 10. Yang awalnya cuma 6, jadi katakanlah 8. Kan naik kan? Berarti yang pertama pendapatan dia pasti naik gitu. Pendapatan dia naik, maka pendapatan yang naik benar. Mereka pendapatan masyarakat. Sama atau bisa dibilang daya beli masyarakat ini sama aja sebenarnya. Kenapa? Karena pendapatan sama daya beli itu kayak sinonim gitu. Nah, kalau harga salah satu meningkat, maka enggak gitu. Kalau salah satu meningkat awalnya misalnya gini nih. Ini. Kalau salah satu dia meningkat ganti warna, ketika salah satu meningkat, misalnya katakanlah X sama Y gitu. X-nya ini harganya naik. Nah, ini jadi gini gambarnya. Nah, yang geser X-nya akan berkurang karena harganya naik, maka konsumsi dia akan turun. Y-nya tetap. Nah, itu berotasi namanya gitu. Kalau ini kan sejajar gitu. Atau ada lagi nih faktor yang bisa bikin garis anggaran bergeser dari kanan, yaitu misalnya ada lagi misalnya 5. Itu penurunan harga kedua barang dengan proporsi yang sama gitu. Jadi persentasenya sama-sama katakanlah XML sama XML sama-sama 20% gitu. Nanti maka dia naiknya juga ini akan naik, ini juga akan naiknya setara gitu kalau proporsional gitu. Berikutnya soal nomor 6. Turunnya harga barang menyebabkan pendapatan real masyarakat meningkat. Ini kita sebelumnya dapat pertemuan kemarin kita tahu namanya efek substitusi sama efek pendapatan. Ini komplementer jebakan. Pengganda sama multiplier itu sama sebenarnya. Tadi ini bukan di bab ini di bab makroekonomi, bukan bab ini gitu. Beda bab. Jadi pilihannya antara substitusi atau pendapatan gitu. Jadi kalau misalnya turunnya harga barang ya, itu kan bikin pendapatan masyarakat meningkat. Misalnya harga barang pendapatan lu 10.000 gitu. Harga barangnya yang awalnya 4.000 turun jadi 2.000. Nah, jadi kan kayak duit lu nyisa lebih banyak loh dari awal nyisa 8.000, sekarang nyisa 6, dari awal nyisa 6.000, sekarang nyisa 8.000 gitu. Jadi seolah-olah pendapatan itu meningkat gitu. Itu efek pendapatan. Nah, kalau efek substitusi apa? Kalau efek substitusi itu gini, ketika turunnya harga barang menyebabkan lo itu berpindah ke barang lainnya, gitu. Itu namanya efek substitusi. Nah, jadi nggak berhubungan dengan pendapatan gitu. Oke. Berikutnya ciri-ciri kurva indifference. Yang pertama ini jelas ya, di bentuknya indifference itu mirip seperti isoquant tadi. Dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Oke, udah benar. Cembung ke arah origin, titik 0, benar. Habis itu menunjukkan titik kepuasan yang sama gitu dari konsumen. Oke, jadi semua titik di indifference itu kepuasannya sama. Yang ini jelas salah, dapat saling berpotongan karena kurva indifference jelas tidak bisa berpotongan gitu. Seperti yang gue jelasin minggu lalu. Oke. Nah, ini nomor 8 ini 8 sampai 12 ini udah masuk ke bab yang kita pelajari tadi gitu mengenai teori perilaku produsen. Sampai 7 tadi baru konsumen. Tuh, nomor 8 ini dalam kurva produksi ketika produk AP berada di titik maksimum maka oke ini jadi jelas banget ketika AP tadi maksimum. Ini kita udah bahas tadi. Mana sih?
ketika ini AP-nya maksimum, nih kan, AP-nya maksimum di titik yang gue warnain ungu ini, maka dia akan bertemu dengan MP gitu. AP sama dengan MP. AP berpotongan dengan MP gitu. Semakin banyak input yang digunakan dalam proses produksi, maka marginal product akan semakin menurun. Disebut dengan the law of diminishing return gitu. Karena misalnya gini kayak labelnya ditambah tadi kan yang gue jelasin di bab tentang sawah ini kan. Nah, makin sesek gitu intinya. Oke, jadi akhirnya produknya akan semakin menurun gitu. Oke, downward demand. Oke, ini gue jelasin satu-satu deh. Ini apa biar kalian nggak merasa ini apa sih istilah-istilah baru. Aduh, baterai aing 18. Oke. Nah, pertama downward demand. Ini sebenarnya nggak ada istilahnya sih, cuman karena ini sebenarnya kurva permintaan berbentuk downward atau turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini cuma di definisi aja sih. Kalau berikutnya Ceteris paribus, ini semua faktor lain dianggap tetap. Jadi misalnya kayak kita tuh belajar di kurva permintaan gitu, harga naik, maka kuantitasnya turun gitu. Kita nggak mempertimbangkan faktor lain kayak misalnya harusnya kuantitasnya nggak ikut turun dong karena ada bantuan dari negara lain atau katakanlah ada surplus produksi dari mana gitu. Itu kita nggak main faktor lain atau misalnya kayak ketika harganya turun kuantitasnya naik tapi kan misalnya ada bencana alam itu nggak mempertimbangkan bencana alam gitu loh, faktor lain dianggap tetap. Ini untuk apa? Ini untuk menyederhanakan asumsi dalam ekonomi. Berikutnya Occam Razor memilih yang ini masih di dasar ekonomi sih, memilih teori yang paling simpel. Misalnya gini, misalnya ada pohon kebakaran saat hujan, maka lebih masuk akal dia terjadi karena kesambar petir daripada misal dia ditembak pesawat tempur gitu. Jadi memilih asumsi atau teori yang paling sederhana, itu namanya Occam Razor gitu penjelasannya. Kemudian adalah of diminishing return, kita udah tahu ya, ini di awal tadi, berarti paradox of value untuk antara air dan berlian, di mana air lebih dibutuhkan daripada berlian, tapi harganya malah lebih mahal berlian. Nah, ini kayak menciptakan semacam paradoks gitu. Sebenarnya kita lebih butuh air kan daripada berlian, tapi kenapa harganya mahal berlian? Kenapa? Karena air ini mengalami the law of marginal returns. Lebih cepat gitu. Nah, jadi kayak misalnya kita minum 3 teguk gitu, ntar lama-lama kan enak sendiri, bosan sendiri, udah kayak kebanyakan air kembung sendiri gitu. Tapi kalau kita berlian 1 berlian, 3 berlian, 4 berlian kan lama-lama susah gitu loh bosannya. Gitu. Jadi itulah kenapa ada paradox of value. Oke. Berikutnya kurva isokos yang bergeser ke kanan. Oke, ini jelas isokos yang ke kanan berarti anggaran kita makin banyak. Oke, jelas. Berikutnya salah ya, teori produk ini akan ya. Total produk akan mencapai maksimum saat total produk itu adalah TP. Total produk. Nih TP nih, yang warna ungu nih. Itu akan mencapai maksimum saat apa nih? MP-nya sama dengan 0. Gitu. Produk sama dengan 0. Oke. Sebuah perusahaan menggunakan input kapital dan tenaga kerja. Jika penggunaan input kapital dan tenaga kerja masing-masing bertambah 5% atau meningkat persen, maka fenomena dinamakan, ini ada di PPT tadi yang bawah-bawah ada yang bukan bawah sih, yang ini nih. Nah, ketika di sini apa inputnya
nambah 5%, outputnya cuma 4%, maka dia masuk dalam yang ini nih, decreasing return to scale. Jadi pertambahan inputnya prestasi lebih gede. Oke, itu aja sih. 18, 19, 20. Oke, udah. Oke, jadi itu aja. Udah pembahasan semua materi hari ini. Ntar PPT-nya habis ini gua share. Udah sih, sekian. Selamat malam. Kalau kalian mau lanjut belajar, mau tidur atau gimana, tafadhol. Kita nonton bola tuh England dari 3-0 loh sama Iran. Oke. Nah, habis ini PPT-nya slow gue masukin drive. Linknya gue share lagi kayak biasa sih. Oke. Sih, udah recording stop dulu.